Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa aza jundah wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Segenap rasa puji dan syukur kita aturkan, kita kirimkan kepada Allah, kita ucapkan kepada Yang Rahman, kepada Yang Rahim. Alhamdulillah dengan hidayah, dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang tercinta ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah, yakninya melaksanakan salat Idul Adha. Salawat beriringan salam selalu senantiasa kita ucapkan, kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita ucapkan dapat memberi syafaat pada kita kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat Id, salah satu di antara dua hari raya terbesar, yaitu Idul Adha. Id artinya kembali, sedangkan Adha adalah haji dan kurban. Idul Adha maknanya kembali berhaji bagi yang mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atimul hajja wal umrata min syairillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah, bukan karena gelar Pak Haji, bukan karena dipanggil Bu Hajjah, bukan karena orang lain, bukan karena malu dan lain sebagainya, tetapi karena Allah. Sebagaimana kita melaksanakan puasa, nawaitu sauma, belakangnya lillahi ta'ala. Solat subuh, solat maghrib, solat zuhur, solat asar dan lain sebagainya, di belakangnya lillahi ta'ala. Orang yang pergi haji karena Allah akan berbekas dalam dirinya kasih sayang Allah, akan terpampang dalam kehidupannya akhlakul karimah. Tetapi orang yang pergi haji dengan membawa sifat kemanusiawiannya seperti riya ataupun ingin dipuji orang, atau membawa sifat iri, dendam, dengki dan lain sebagainya, walaupun menghadap Allah melantunkan asma Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawaban malaikat? La labbaik, la labbaik, la labbaik. Kenapa? Karena niatnya bercampur dengan sifat kemanusiawian. Maka dari itu yang belum pergi haji, mari kita luruskan niat. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan bagi kita untuk pergi haji dengan niat lillahi ta'ala. Ustaz, tetangga saya sudah 5 kali naik haji, tetapi sebelum pergi haji dia pakai celana pendek, pulang dari haji nggak pakai celana dia. Itulah pepatah mengatakan abi minyak sambar nak lama. Maka dari itu mudah-mudahan saudara kita yang sedang berhaji tahun ini mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, dan kita semoga dipanggil oleh Allah nanti dalam suatu saat. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Untuk masalah haji tidak khatib bahas panjang lebar, maka dari itu
Selain dari Idul Adha maknanya kembali berhaji. Idul Adha maknanya kembali berkorban. Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Manusia pertama kali yang melaksanakan korban adalah Habil dan Qabil, anaknya Adam alaihi salam. Yang ketika itu mereka meributkan ikhlima, maka Allah wahyukan kepada Adam, siapa di antara mereka yang baik hatinya, itulah yang berhak mengawini ikhlima. Sehingga Allah perintahkan kepada mereka berkorban sesuai dengan bidangnya masing-masing. Habil seorang peternak mengorbankan seekor hewan, sedangkan Qabil seorang perkebunan mengorbankan hasil kebunannya. Tetapi Allah Maha mengetahui mana yang ikhlas, mana yang tidak, mana yang ridho, mana yang tidak, mana yang terpaksa, mana yang tidak, dan mana yang karena orang lain, mana karena Allah. Sehingga yang ikhlas korbannya, yang bersih hatinya, yang benar niatnya, Allah terima korbannya. Sedangkan yang tidak, Allah tolak korbannya. Fataqubbila min ahadihima, Allah terima korbannya Habil, walam yutaqabbal minal akhar, Allah tolak korbannya Qabil. Maka dari itu, bagi kita yang sedang berkorban, yang masih mengandung ria, yang ingin mendapat pujian, yang masih bengkok niatnya, mulai detik ini, mulai saat ini, nawaitu qurbani lillahi ta'ala, mari berniat atas karena Allah Ta'ala. Orang yang keikhlasan korbannya, yang bersih hatinya, yang benar niatnya, Allah terima korbannya seperti Allah menerima korbannya Habil. Tetapi sebaliknya, orang yang masih ada rasa niat iri, masih ada rasa ria, maka korbannya akan tertolak seperti Qabil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga perintah tersebut diamalkan oleh para nabi dan rasulnya Allah hingga sampai kepada Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika Ibrahim berkorban 1000 domba, 300 sapi, dan 100 onta. Sehingga tersebarlah berita tentang korbannya tersebut. Pujian demi pujian silih berganti kepada Ibrahim. Berkata salah satu di antara mereka, wahai Ibrahim, sungguh mulia hatimu. Ibrahim dengan lantang menjawab, jangankan 1000 domba, jangankan 300 sapi, jangankan 100 onta, anak pun akan aku korbankan untuk disembelih kalau itu perintah Allah. Ketika itu Ibrahim belum memiliki anak, Ismail belumlah lahir, Ishak belumlah ada, sehingga mulut keceplosan, timbul rasa takabur. Ibrahim lupa ketika itu kalau Allahul Alim, Allah Maha mengetahui, Allahus Sami', Allah Maha mendengar, Allahul Bashir, Allah Maha melihat. Ibrahim lupa bahwasanya Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Sama halnya dengan kita. Kenapa Pak Jorong begini? Kenapa kecamatan seperti ini? Kenapa pemerintahan begini? Kenapa pengurus masjid seperti ini? Seandainya sayalah yang menjadi pengurus masjid, maka saya akan menjadi seperti ini, seperti itu, seperti ono. Namun sayang, sungguh disayang, apakah ketika kita sudah berada dalam keadaan menjadi pengurus masjid, kita sanggup melaksanakan hal itu? Sanggup kita melaksanakan apa yang kita ucapkan sebelum kita menjabat sebagai pengurus masjid? Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Beberapa tahun kemudian lahirlah Ismail, buah hati pautan sayang yang didambakan siang dan malam. Ismail bin Ibrahim yang terlahir dari rahim Siti Hajar. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun pun silih berganti. Ismail menjadi remaja. Bagian riwayat menceritakan 7 tahun dan riwayat lain mengatakan 13 tahun Ismail ketika itu. Lalu Allah mendatangkan perintah kepada Ibrahim dalam mimpi. Wahai Ibrahim, ingatkah engkau berapa tahun yang silam ketika engkau belum memiliki anak? Sekarang tepatilah janjimu. Terbangun dari mimpi Ibrahim merenung dan berpikir, apakah mimpi itu benar dari Allah atau dari setan? Hari itu disebut dengan Tarwiyah, yang artinya hari berfikir. Tepat pada 8 Zulhijjah, malam berikutnya 9 Zulhijjah, Ibrahim kembali bermimpi dengan mimpi yang sama dengan malam sebelumnya. Akhirnya
Ibrahim yakin dan percaya kalau itu betul-betul berasal dari Allah, sehingga hari itu disebut dengan hari Arafah yang artinya mengetahui. Kemudian Ibrahim langsungkan perintah tersebut pada keesokan harinya, yaitu 10 Zulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nar, artinya hari penyembelihan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun sebelumnya Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, "Wahai istriku, sudah 3 malam aku bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kita Ismail. Bagaimana menurutmu?" Jawaban Siti Hajar, "Wahai suamiku, kalau itu perintah Allah, apa hakku untuk melarangmu? Jangankan menyembelih Ismail, jangankan menyembelih anak kita, menyembelihku kalau Allah mau, aku ridho," kata Siti Hajar. Ini cuplikan pendek memberi pelajaran kepada kita bahwasanya dalam rumah tangga harus ada kompromi, ada kerjasama, ada demokrasi, ada diskusi, ada musyawarah antara suami dengan istri. Jangan mentang-mentang kita sebagai suami maka segala sesuatunya tidak dibicarakan kepada istri. Kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, inni azbahuka, bermimpi menyembelih kamu. Fanzur ma tara, pikirkanlah bagaimana menurutmu." Qala, Ismail menjawab, "Ya abati, wahai ayahku, af'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu manasyabirin, kamu akan mendapatiku atas izin Allah sebagai orang-orang yang sabar." Begitulah jawaban Ismail atas perkataan ayahnya, yang ketika itu ayah berkata hendak menyembelihnya. Ibrahim berkata, "Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar insyaallah." Seandainya itu terjadi kepada kita, "Wahai anakku, aku akan menyembelihmu atas perintah Allah." Apa jawaban anak kita? "Loh, ayah kenapa menyembelihku? Kenapa tidak ayah yang akan kusembelih? Karena ayah sudah tua renta, yang sudah keriput kerisut. Aku yang masih muda, yang masih gagah perkasa, yang masih ganteng, kenapa tidak ayah sendiri akan kusembelih?" Begitu jawaban anak kita mungkin. Tetapi Ismail tidak. Ismail menjawab, "Satajiduni insyaallahu manasyabirin." Ayah, engkau akan mendapatiku insyaallah atas izin Allah sebagai orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ibrahim beserta Ismail hendak melaksanakan perintah Allah, lalu datanglah syaitan untuk menggoda, untuk menghasut agar perintah Allah tersebut gagal mereka laksanakan. Pertama, syaitan datang kepada Hajar dalam berbentuk manusia seperti Pak Tua. "Wahai Hajar, Ibrahim suamimu hendak menyembelih anakmu Ismail. Bagaimana menurutmu?" Apa jawaban Siti Hajar? "Wahai Pak Tua, jangankan menyembelih anakku, menyembelih aku pun aku ridho kalau itu perintah Allah." Wah, gila amat kau namanya itu. Kiamat aja nggak gila. Masa suamimu kau biarkan menyembelih anakmu satu-satunya semata wayang yang sangat kau cintai, yang sangat kau sayangi. Begitulah godaan syaitan kepada Siti Hajar, sehingga singkat cerita Siti Hajar sadar, Siti Hajar tahu bahwasanya Pak Tua tersebut adalah jelmaan dari syaitan. Lalu Siti Hajar berkata sambil mengambil kerikil 7, lalu dilemparkan kepada syaitan tersebut, "Pergi kau wahai laknatullah." Sampai saat ini orang yang pergi haji melempar jumrah di Mina yang disebut dengan Jumratul Ula. Setelah syaitan gagal menggoda Siti Hajar, setelah syaitan gagal menghasut Siti Hajar, lalu syaitan datang kepada Ibrahim alaihissalam. "Wahai Ibrahim, apakah engkau mau menyembelih anakmu? Padahal ini adalah anak satu-satunya yang paling engkau cintai, yang selama ini engkau dambakan, yang sudah lama engkau rindukan." Apa jawaban Ibrahim? "Ini perintah Allah, tidak satupun yang dapat melarang." Sehingga
akhirnya Ibrahim pun mengetahui bahwasanya manusia tersebut, pak tua tersebut adalah jelmaan dari setan. Lalu Ibrahim pun mengambil 7 kerikil lalu dilemparkan kepada setan tersebut. Setan larinya terbirit-birit. Maka orang yang pergi haji setelah melempar jumrah ula, maka yang kedua melontar jumlatul wusta. Setelah iblis ataupun setan gagal menghasut Hajar, gagal menghasut Ibrahim, kemudian setan datang kepada Ismail. Mungkin Ismail masih kecil, masih muda, masih lemah iman, mungkin masih bisa digoda, kata setan. Lalu setan datang kepada Ismail. Ismail, engkau katanya akan disembelih oleh ayahmu ya? Benar Pak Tua. Kau tidak takut? Tidak, karena Allah. Nah, kenapa tidak ayahmu saja yang disembelih? Ayahmu kan sudah tua. Nah, akhirnya Ismail pun mengetahui bahwasanya orang tersebut adalah jelmaan dari iblis, jelmaan dari setan. Lalu Ismail pun mengambil 7 kerikil lalu dilemparkan kerikil tersebut kepada setan tersebut. Setan pun lari terbirit-birit. Maka orang pun pergi haji melontar jumrah yang ketiga yang disebut dengan Jumratul Aqabah. Dan sebuah riwayat lain menceritakan versi lain di mana melontar jumrah ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah berasal dari ketika Ibrahim dan Ismail melontar setan. Cuplikan pendek ini memberi pelajaran kepada kita bahwasanya setan selalu menghalang-halangi kita dalam berbuat kebaikan, sementara dalam berbuat kejahatan setan menyuruh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Begitu juga ketika kita hendak berkorban, apa godaan setan. Pak, Bu, Pajero baru, Fortuner mewah, Avanza mengkilat menanti bapak dan ibu. Korban tahun depan sajalah. Nah, begitulah godaan rayuan setan. Kalau tidak kepada suami, bisa jadi kepada istri, sehingga suami istri tidak dapat berkorban tahun ini. Padahal dia mampu. Kenapa tidak berkorban? Karena godaan setan. Begitu juga ketika kita hendak melaksanakan Idul Adha pagi tadi, apalagi tadi gerimis, apalagi tadi mendung. Nah, dipergunakan oleh setan untuk merayu kita, untuk menggoda kita agar kita tidak melaksanakan Idul Adha. Jangan dikatakan kita tidak digoda setan pagi tadi, Bu. Jangan disangka kita tidak digoda pagi tadi, Pak. Iman kita berantem dengan setan. Nah, karena iman kita kuat, alhamdulillah kita melaksanakan Idul Adha bersama-sama. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha, kalau tidak karena uzur, berarti sudah dilumpuhkan oleh setan. Nah, setan pun berkata, jangan pergi gerimis, jangan pergi mendung, jangan pergi tahun depan ada. Iman kita menang. Tidak setan, saya tahun ini memang harus Idul Adha, karena tidak tahu saya tahun depan akan mendapatkan sholat Idul Adha. Menang iman kita. Kita berangkat pergi ke masjid, kita berangkat pergi ke lapangan melaksanakan sholat Id. Apakah setan berputus asa? Tentu tidak. Apa kata setan? Bu, Pak, kalau Bapak Ibu pergi ke masjid atau ke lapangan dalam melaksanakan Idul Adha, pergilah, tidak masalah. Cuman ketika khatib membaca khutbah nanti, nah, mota ketika khatib membaca khutbah nanti ngobrol, nah, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan sebelahan, ngobrol dengan tetangga. Masalah anak gadis orang, terserah. Yang penting Bapak Ibu ngobrol. Nah, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang ngobrol, sudah dikedah setan. Nah, menang iman kita. Tidak setan, saya tidak akan ngobrol. Saya akan mendengarkan khutbahnya khatib. Saya akan mendengarkan
apa yang akan disampaikan oleh khatib. Lalu apakah setan itu akan berputus asa? Tentu tidak. Setan akan melaksanakan rayunya yang ketiga. Apa katanya? Bu, Pak, kalau tidak mau ngobrol tidak masalah. Kalau mau mendengarkan khatib berceramah, berkhutbah, silahkan. Cuman tidur. Kita disuruh tidur. Setelah Ibrahim dan Ismail berada di suatu tempat, Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, maka ikatlah kakiku, ikatlah tanganku, agar tidak bergerak dengan leluasa, supaya tidak menyusahkan engkau." Yang kedua, kata Ismail, "Hadapkan mukaku ke tanah, agar ayah tidak merasa iba melihat wajahku untuk melaksanakan perintah Allah tersebut." Yang ketiga, asahlah pisau ayah tajam-tajam, agar aku tidak terlalu lama merasakan sakaratul maut. Sebagaimana sakitnya sakaratul maut tersebut, kambing dikupas kulitnya hidup-hidup, lalu diberi air asam. Begitulah pedihnya sakaratul maut. Inilah adab korban yang kita lakukan. Pertama, mengikat kaki, mengikat tangan. Yang kedua, menghadapkan wajah ke tanah. Yang ketiga, mengasah pisau dengan tajam-tajam. Setelah pisau ditajam-tajamkan oleh ayahnya atas perintah anak tersebut, lalu Ibrahim melaksanakan perintah Allah tersebut. Kemudian setelah pisau ditekan kuat-kuat di leher Ismail, namun pisau terasa tumpul, lalu Ibrahim kembali mengasah setajam-tajamnya, tetapi pisau kembali terasa seakan-akan tumpul. Lalu Ibrahim mencoba pisau tersebut kepada batu, tetapi batu belah. Kemudian Ibrahim berkata, "Wahai pisau, kepada batu engkau belah, namun kepada leher anakku engkau tak memutuskan." Jawab pisau atas izin Allah, "Wahai Ibrahim, kepada batu Allah izinkan, tetapi kepada Ismail Allah tak izinkan. Bagaimana sanggup aku melanggar perintah Allah?" Ketika itulah Allah perintahkan Jibril menggantikan Ismail dengan hewan yang berada di surga, yaitu kibas. Wa fara'ainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang segar. Begitulah tebusan Allah atas orang-orang yang lulus ujian, atas orang-orang yang telah melaksanakan perintah Allah, balasannya yang mengembirakan. Ketika Ibrahim alaihissalam melihat seekor domba ataupun kibas sebagai pengganti dari anaknya Ismail, lalu Ibrahim bertakbir kepada Allah, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu Ismail menjawab dari belakang, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Lalu Jibril pun menyempurnakan, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Itulah kalimat yang telah kita lakukan, yang telah kita ucapkan ketika kita takbiran ataupun tadi sebelum solat kita bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kalimat yang diucapkan Ibrahim, kemudian disambung oleh Ismail, lalu disempurnakan oleh Jibril alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abadah, wa azza jundah wa zaman ahzaba wahdah.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu, baik waktu subuh, waktu siang, waktu malam, waktu istirahat dan waktu lainnya. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, baik waktu tidur, baik dalam waktu sempit, dalam waktu lapang, baik orang kaya, orang miskin dan lain sebagainya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati kepada kebenaran, kepada kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan saling memperingati tentang kesabaran. Dari uraian khutbah pertama tadi dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, korban karena Allah, haji pun karena Allah, bukan karena orang lain ataupun siapa-siapa, tetapi karena lillahi ta'ala. Yang kedua, Allah akan menguji kita dari segala sesuatu untuk melihat ketakwaan kita kepadanya yang maha menghidupkan lagi maha mematikan. Barang siapa yang lolos ujian tersebut, maka Allah akan ganti, Allah akan lipat gandakan kebaikan kita. Yang ketiga, yang perlu kita ingat, segala sesuatu kebaikan selalu bertentangan dengan setan. Maka pertama, kita harus ingat, kita sadari bahwa setan musuh yang nyata bagi kita. Maka untuk mengatasinya, perkuat iman, tingkatkan takwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia, apalagi hamba setan. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna fi umurina nura waj'alna fi umurina nura waj'alna fi umurina nura waj'alna fi qalbina nura waj'alna fi qalbina nura waj'alna fi qalbina nura waj'alna fi ilmina nura waj'alna fi basharina nura waj'alna fi qalbina nura waj'alna fi qalbina nura nurun 'alan nur. Allahumma ja'alna fi umurina nura Allahumma ja'alna fi umurina nura nurun 'alan nur. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhi wal harami wa na'udzubika min fitnatid dunya wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min an namuta fi sabilika mudabbirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa kaum muslimin muslimat, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampunilah dosa kami, baik dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pertemukan kami dengan Ka'bah-Mu. Berikan kami kesempatan untuk sujud di tanah suci-Mu. Berikan kami kesempatan untuk berhaji
memikir tanah suci-Mu ya Allah. Perkabunkanlah permohonan kami. Ya Allah, berikanlah kemakmuran kepada masyarakat kami. Berikanlah kesuburan kepada tanah kami. Berilah kesuburan kepada tanam-tanaman kami. Lipat gandakanlah seluruh tanam-tanaman kami ya Allah. Jagalah dari segala mara bahaya. Jagalah dari segala mara petaka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh-solehah. Berikanlah kami keturunan yang soleh-solehah. Berikanlah kami keturunan yang soleh-solehah, yang setia, yang taat kepada agamamu, yang taat kepada ajaran Rasulmu, bukan setia kepada iblis, bukan setia kepada ajaran yang sesat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.